Ada warga bilang, saya senang dengan pemerintahan Kota Tangsel, apalagi dengan jargonnya cerdas, modern, dan religius. Sangat relevan dengan situasi kami sekarang yang ditimbuni sampah. Ya, betul. Ini cerdas, modern, dan religius. Ini periode keduanya Pak Benyamin, jadi mungkin Pak Benyamin ini bukan orang yang... Ini bukan orang baru kan ya? Sebelumnya kan wakil wali kota kan? Dulu pernah wakil wali kota di era Bu Airin. Bu Airin. Terus kemudian kayaknya pernah ada di Sekda, kalau nggak salah. Artinya dia ngerti banget. Dan orang asli sana kan? Tata kotanya Tangsel gitu. Kenapa jadi begini? Kenapa tidak ada antisipasi sehingga jadi seperti ini gitu? Orang membuang sampah aja bingung di Tangsel. Bayangkan tuh. Dan akhirnya warga subuh-subuh naik motor, ini kejadian ya, subuh-subuh naik motor, lempar, taruh di separator, akhirnya penuh. Akhirnya penuh sepanjang gitu tuh, dan bingung kan, Pemkotnya mau diapain kan, nggak enak kita ngelihatnya. Kalau dinaruh duit sih nggak apa-apa, ini naruh sampah soalnya, baunya udah minta ampun deh tuh. Dan maksudnya gini, kalau memang nggak sanggup, ya tinggal ngomong sama DKI, ngomong sama sebelahnya, ngomong sama provinsi Banten, kita punya solusi apa gitu. Dan sekali lagi nih, kenapa kita belum punya teknologinya gitu? Saya yakin ada, Mas. Ada. Saya pernah kok ada profesor yang pengolahan sampah yang dan di beberapa negara juga udah melakukan itu. Ya. Bahkan di Jepang ya, saya waktu itu pernah ikut Pak SBY ke Jepang, kita mampir ke tempat pengolahan sampah di sana. Itu bahkan sampahnya udah bisa didaur ulang tuh di truknya sendiri. Ya. Dan mereka tuh ngambil dari mulai warganya itu, sampah itu udah ada bagi 3 tuh. Betul. Jadi itu sampah kering, sampah basah, sama sampah daur ulang. Ya, betul. Nah, terus diambilnya tuh sendiri-sendiri dan semuanya tertutup rapat, nggak ada tuh yang air-air netes gitu. Nggak ada. Semuanya tuh jalan dan hampir nggak ada masalah di sana gitu. Jadi kita udah merdeka puluhan tahun gitu, udah hampir 80 tahun, kita belum punya teknologi sampah yang mumpuni. Kita lebih suka sampah itu ditumpuk, dibawa, ditumpuk. Nah, nggak tahu lagi posisi. Karena dibawa dan ditumpuk itu ada cuannya. Nah, itu. Itu. Ada cuannya gitu. Padahal sekarang semua sampah bisa didaur ulang sebenarnya gitu. Teknologinya memungkinkan itu. Kecuali ya. Udah bisa sebenarnya, cuman nggak tahu saya juga. Ini bisnis besar juga ini sebenarnya. Ini gede banget nih memang. Kalau sampah rumah tangga setahu saya tidak terlalu sulit daripada menangani sampah misalnya baterai. Iya, sampah-sampah itu kan harus penanganan khusus dengan zat khusus. Ya. Kalau ini sih sampah rumah tangga kan sampah sehari-hari gitu. Sampah bisa didaur ulang sebenarnya. Didaur ulang semua. Artinya ini tidak ada alasan. Artinya, waduh, bener-bener deh. Ini ada cerita. Tadi soal sebuah kita mengukur peradaban sebuah kota. Ya. Nah, ada warga Indonesia yang mencoba menguji bagaimana sih, apa benar sih Tokyo itu bersih gitu. Dengan cara apa? Dia pakai kaos kaki putih, jalan tanpa sepatu. Oh gitu ya? Iya, jalan berapa ini. Terus kemudian untuk diuji seberapa sampah di sana. Begitu dibuka, sepatunya masih bersih. Bayangkan kita jalan di sini, di Jakarta aja ya. Gimana itu? Artinya ini bukan hal yang mudah, betul. Tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin tidak bisa dilakukan. Ya. Di klaster saya, ini contoh ya, mungkin di klaster yang lain. Kita sudah memilah sampah dari awal. Jadi ada 3 tadi, yang organik, ada ulang dan organik. Itu udah dipilah. Terus kemudian kita nanti periodik diambil oleh petugas sampah, itu sudah dalam bentuk duit, ditimbang. Udah ada harganya. Kardus berapa, kaca. Oh gitu ya. Itu berlaku di klaster saya gitu. Artinya di klaster yang lain juga jalan. Nah, kalau itu diterapkan secara masif di semua wilayah perkotaan dan itu sangat mudah. Wilayah Tangsel kan tidak terlalu luas. Yang penting effort, kemudian niat baik untuk bagaimana memilah sampah sejak dari rumah. Itu sebenarnya bisa dilakukan. Bisa banget. Sangat bisa. Dan di beberapa negara tuh sampah tuh nggak dikelola secara mandiri, Mas. Sampah tuh dikelola oleh swasta secara profesional gitu. Nah, kalau di kita kan, kalau di tempat saya nih di Bekasi, kita nih satu wilayah tuh pengolah sampah orangnya beda-beda yang nganter.
Iya. Ini pegangannya komplek ini, Iya. si B pegangannya komplek ini gitu. Jadi kalau misalkan Jadi sakit nih orangnya, Udah. kita minta bantuan orang itu, wah itu pegangan dia saya nggak berani, kan kita Jadi aneh gitu. nggak keangkut ya? Nggak keangkut gitu. Dan kalau RT, sakitnya seminggu aduh gimana itu? RT, RW, lurah tuh nggak berdaya dan nggak peduli juga. Makanya. Harusnya kan itu tugas mereka sebenarnya yang ngurusin sampah. Tapi itu dikelola oleh orang per orang aja gitu. Nah Artinya- kalau dia pulang kampung, Nah, yang repot nih udah. kalau mau lebaran nih, dia pulang kampung 2 minggu. Itu sampah numpuk depan rumah. Nggak ada yang ngambil, nggak ada yang apa, nunggu. Tergantung dari mereka gitu. Nggak ngurusin Pemda itu. Memang ini masalah serius. Artinya kita pakai sistemnya tradisional, masih model Iya. seperti itu, tidak ada kontrol. Padahal kalau dikelola dengan baik, dengan teknologi, dengan sistem yang baik itu jadi sumber pendapatan baru. Bener, bagi bener, bener. Pemkot gitu, ya kan? Saya nggak tahu contoh yang terbaik di mana nih wilayah Indonesia yang mengelola sampah dengan baik. Bisa jadi proyek contoh Harusnya. pasti ada. Cuman masalahnya kadangnya kalau ada orang yang benar pengen ngelola sampah secara profesional, ada aja orang yang Nggak mau. merasa terganggu dengan itu. Karena ada bisnis di situ. Ada bisnis di situ, dia bayar tukang sampahnya atau dia dapat untung dari vendor sampah, kemudian banyak preman di situ, terus mobil-mobil sampah dan gerobak sampah yang datang ke rumah saya nih, itu ternyata kalau ketika dia mau pindah, mau buang sampah ke truk, itu ada duitnya, Mas. Itu bayar mereka. Karena pernah saya bilang, Mas, sampai saya kenapa nggak diangkat? Truknya naik harganya, Mas. Oh, Harga buang sampahnya naik Untuk gitu. naik. Naik. Iya. Jadi dia mau naikin kita juga gitu. Karena kalau dengan harga segitu, saya untungnya sedikit. ya. Gitu. Jadi saya bayar sampah 30.000 per bulan. 30.000. Terus naik 45.000 karena tempat yang pembuangan sampahnya naik juga yang di truk. Yang truk juga bilang sampah yang di Bantar Gebangnya naik juga gitu kan. Jadi saya bilang ini gimana bisnis Makanya. pengolahan sampah kayak begini nih berdasarkan, dan itu kan duit berapa miliar itu duit. Iya. Kalau kayak begitu caranya, kelurahan lepas tangan, RT RW juga nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah tinggal nunggu waktunya aja di setiap daerah. Tangsel, Banten, Bekasi itu tinggal nunggu Depok. waktunya aja gitu. Iya. Mungkin yang klaster Maspung karena bayarannya mahal itu Iya, kayaknya. karena kita setiap rumah kan ada IPL. Ya. Ya, pasti kan ya beda-beda lah setiap Ya, ini. ya. Tapi kalau kita kemudian tadi seperti kasus tadi kita tidak diangkat selama 2 hari, itu protesnya luar biasa karena kita bayar gitu. Iya, iya, iya. Udah komitmen di depan gitu. Artinya pengelola kawasan itu akan merasa bahwa oh ya saya tidak komit dengan itu. Makanya dia akan tetap berusaha untuk komit untuk Pokoknya ngambil aja ya. Iya. Mau sampai dibuang kemana, mau dibuang pokoknya. kemana itu urusan belakangan lah. Tapi itu udah dipilah-pilah ya, Mas? ya? Udah dipilah-pilah. Ya. Tinggal sampah sebenarnya bisa Jadi pendapatan cuan. bisa dikelola dengan baik. Yang nggak bisa dikelola itu sampah masyarakat. Nah, itu nggak bisa tuh. Tapi kalau sampah rumah tangga kayaknya masih oke. Bahkan ada perusahaan yang mengolah sampah limbah, Mas ya. Itu juga lumayan tuh gede tuh. Jadi kalau baterai, bekas-bekas TV segala macam gitu. Itu Karena ada juga yang ngumpulin plastik-plastik bekas, diolah jadi biji plastik. iya betul. Itu kan industrinya industri kecil juga. Iya, iya. Artinya nanti biji plastik juga ada yang ngambil lagi. Artinya daur ulang itu jalan gitu. Nah mestinya Pak Wali Kota dan timnya yang sudah pengalaman itu mestinya sudah mengarah ke sana. Saya ngerti mungkin roadmap-nya ada, tapi ya itu tadi pelaksanaannya ada yang motong kanan, motong kiri. Akhirnya semua masyarakat Tangsel yang harus menanggung akibat. selalu ada pemburu rente dalam setiap proses itu ya. Proses birokrasi. Pasti ada yang Termasuk merasa. pengolahan sampah. Cuman kalau pertimbangannya selalu itu ya nggak maju-maju kitanya. Nah, itu. Saya juga nggak bayangin ya kalau nanti Bantar Gebang tiba-tiba rame, Tiba-tiba tutup. meledak lagi. Misalkan tiba-tiba wali kota Bekasi ngambek gitu, nggak mau kayak dulu pernah tuh. Iya, pernah ya Iya. kejadian ya. Terus di mana buang itu? Makanya. Jakarta mungkin akan ada masalah baru. Betul. Saya pikir Pramono Anung maupun Bang Rano harus segera mengambil solusi, jangan tergantung hanya dengan Bantar Gebang. Bantar Gebang. Betul. Gitu. Ada solusi lain. Kita sering menganggap sampah itu masalah, barang kotor tinggal dibuang aja, nggak mau kita Iya. ingat. Tapi kalau kita nggak kelola dengan benar, ini akan jadi masalah yang akan Problem serius. serius nih.
serius banget. Kalau enggak, kita akan menghadapi Tangsel-Tangsel berikutnya. Betul. Buat masyarakat Tangsel, Pak Wali Kota bilang 2 minggu atau tunggu. akhir Desember. Jadi harap bersabar. Untuk tidak membuang sampah. Atau gimana ini caranya nih? Kita nggak ngerti gimana caranya. Anda 2 minggu tidak membuang sampah. Beli masker atau ya nggak mungkin nggak buang sampah, orang kita selalu Iya. makan kan. Kalau bisa hemat sampai jangan terlampau banyak, karena memang akhir Desember tuh masih sangat lama, Iya. masih 2 minggu lagi, mungkin sampah akan makin menumpuk di Tangsel. Itu separator kalau dibiarkan 2 minggu, itu bisa sampai Pondok Indah. Itu problemnya akan berurusan dengan Pak Pramono Anung. Iya. Ke DKI berarti ya? DKI. Karena kalau Ciputat Iya. lewat Lebak Bulus atau di Jakarta, Itu Jakarta udah Selatan kan? Jakarta, itu nanti lewat stasiun Lebak Bulus MRT. Iya, Lebak Bulus, Gimana Pondok itu? Indah, Bayangkan. masuk ke Bayoran, Nah, gimana coba? Pak Kubuwono, wah ngeri. Jadi Pak Wali Kota tugasnya banyak, tolong segera. Ini yang paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah itu dinas apa tuh berarti? Dinas kebersihan Dinas ya? Kebersihan. Dinas kebersihan ya? Itu harus segera direformasi. Ya kan? Iya. Oke. Yang pasti kalau kemarin pilkada, kayaknya nggak ada yang ngomongin tentang Nggak sampah. ada. Pokoknya yang indah-indah semua kalau pilkada mah. Udah ini lupa semua. Semua pilkada. Jadi Anda tahun 2029 nanti pas pilkada jangan lupa, apakah ada di program mereka itu urusan bagaimana mereka mengolah sampah. Karena kalau nggak diurus, ini akan jadi masalah besar buat kita. Oke Mas Pung, Oke. demikian komen kita hari ini. Sampai jumpa besok, kita akan mengomentari peristiwa-peristiwa lain yang menarik yang berada di hadapan kita. Saya Gaim Marto Sigit, dan Saya Bung Purwanto. sampai jumpa. Sampai ketemu lagi.